Orang boleh pandai setinggi langit, tapi ketika ia tidak menulis, maka ia akan hilang dari peradaban dan dari sejarah. Menulis itu adalah bekerja untuk keabadian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat podcast, balik lagi bareng aku Rindi Andriansah. Dan di episode kali ini kita akan ngomongin tentang kepenulisan, bagaimana caranya untuk produktif. Dan sekarang sudah kedatangan narasumber yang sangat spesial dan sangat cukup kualifikasinya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kita di tema kali ini, bersama Mbak Rohmatul Inayah dengan sapaan dekatnya Mbak Inay. Siap. Halo. Mbak Inay ini kesibukannya apa nih? Saya kalau ditanya kesibukannya apa bingung. Karena sangat sibuk. Karena saya nggak pernah sibuk gitu. Karena sibuk itu adalah alasan. Ya, berarti gitu. Kegiatannya apa? Sehari-hari Kegiatannya apa? Ini ngomongnya apa saya bahasanya? Seenaknya aja. Seenaknya. Aku kegiatan sehari-hari kuliah. Terus ya di asrama sama seperti Rindi. Terus di beberapa organisasi juga ya. Berangkat untuk menulis di LPM Moderat, kemudian sekarang sudah di Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia Dewan Kota Kediri, bukan nasional. Abis nasional. Enggak kono ae wes. Abis itu di fakultas aku di kelompok studi pasar modal Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia, kemudian ada beberapa organisasi eksternal juga. Itu sih kegiatannya apa. Terus ya mungkin freelance juga dalam hal menulis juga gitu. Nah, itu Mbak sih ini kegiatannya. Di tengah-tengah kesibukan, bukan kesibukan ya, tadi kegiatan padat beliau ini masih sempat untuk berproduktif menulis. Kemarin aja Mbak Inay dapat juara 1 untuk artikel populer yang diselenggarakan oleh Pekan Literasi Digital Media Tebuireng Media Group. Nah, berangkat dari situ nih, jadi timbul banyak pertanyaan, gimana sih awal mula Mbak Inay mulai terjun ke kepenulisan? Ini dijawab nih. Diceritain. Aku jawab ya. Jadi kalau ditanya kapan mulai menulis, ya belajar nulis kan dari kecil, sebelum sekolah udah diajarin nulis kan gitu. Cuma aku basicnya kalau bener-bener hobi tuh mulai dari nulis puisi sebenarnya. Nulis sastra itu dari zaman sekolah. Ya mulai lebih sering banget itu MTS SMA. Aku SMA dulu sampai punya satu buku khusus puisi sama satu buku khusus cerpen juga sebenarnya. Tapi di antara cerpen sama puisinya aku lebih condong ke puisi gitu. Kemudian saat itu juga aku emang gak terlalu dipublish ya, karena zaman itu kan aku di pondok juga, jadi gak digital gitu. Tapi cuma beberapa kali ikut kayak event lomba nulis puisi atau cerpen di sekolah aja, bukan di luar sekolah. Karena di luar sekolah dulu aku basicnya emang di akademik, bukan di non akademik gitu. Nah setelah itu masuk ke kuliah, ada promosi di Posmaru ya, ospeknya Unhas, ada namanya UKM FUM. LPM FUM itu Forum Unhas Menulis, yang sekarang ganti jadi LPM Moderat. Waktu itu aku karena di situ kan dia basicnya ke jurnalistik ya, tapi aku hanya berkeinginan untuk belajar nulis aja gitu, gak spesifik harus nulis berita, artikel atau apa, gak. Yang penting bisa nulis aja gitu, bisa menyalurkan hobi aku gitu. Nah di UKM FUM ini di semester 3-nya aku diamanahi menjadi redaktur di bagian News and News, yang dalam hal ini bagian berita, artikel, opini, esai. Waktu itu karena UKM FUM ini bener-bener baru ya, masih ngerintis 2017, kemudian emang bener-bener masih kita di situ cutting ya, senior tuh lebih mengutamakan ke relasi keluar, kemudian gimana caranya branding nama. Memang di dalamnya belum ada pelatihan seperti sekarang ya, kayak gimana caranya nulis jurnalistik yang benar, gimana caranya fotografer, videografer dan lain-lain gitu ya. Itu belum. Jadi bener-bener ngerintis. Aku jadi redaktur kan dalam artian koordinator dan juga editor, tapi aku belum pernah menulis berita sama sekali gitu. Jadi di situ bener-bener ya mulai dari awal gitu. Mulai dari awal aku belajar otodidak. Dari aku juga nulis artikel kan dulu lebih sering kan ya, kayak mungkin untuk tugas-tugas aja, atau mungkin aku sering beropini di sosial media ketika itu. Ya udah aku tulis sendiri,
otodidak. Kemudian aku juga ikut sedikit beberapa pelatihan secara online karena waktu itu juga masih online kan, posisi aku di rumah, masih pandemi. Terus aku juga berani bertanya ke teman-teman LPM luar, jadi aku nggak malu sama senior, sama orang-orang yang aku kenal. Waktu itu kan aku pernah ikut acara Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia ya, nasional 2019 semester 1. Nah di situ kan ada acara kongres tuh, nah beberapa ada kenalan, jadi aku nggak malu bertanya, Mbak aku harus gimana kalau seperti ini gitu, Mbak tulisanku gimana, Kak, Mas gitu. Aku nggak malu bertanya karena waktu itu emang bener-bener nggak ada guru, di moderat sendiri gitu. Jadi mencari mentor sendiri, belajar sendiri. Iya benar. Dan aku berani ngedit tulisan teman-temanku gitu. Waktu itu awalnya seperti itu, bahkan aku juga nggak ngerasain ya dibimbing karena belajar di pengalaman aja gitu. Dibimbing ini salah, ini bener. Jadi ketika aku nggak tanya ya nggak mungkin ada yang mau koreksi gitu. Itu sih kalau awal mulanya banget di situ. Nah, berarti dari situ tuh Mbak Ina itu mulai konsisten menulis, dalam artian mungkin masih dalam keterpaksaan tadi di LPM. Terus selanjutnya ada, tadi disebutkan ada freelance juga. Jadi lebih konsisten menulis dan terus belajar tentang menulis. Gitu, ya, benar sekali. Jadi kan ya itu tadi ya, aku ikut kayak webinar, pelatihan secara online, bahkan ada beberapa yang berbayar juga, dan itu memang pribadi karena aku mikirnya kayak ya udah sih, kan aku yang mau belajar, jadi kenapa aku harus mikir ini mahal, ini gini gitu. Enggak, investasi lah ya, investasi buat diri sendiri ya. Setelah di LPM moderat kan alhamdulillah ganti ya, itu tahun 2021 kan kita ganti nama jadi LPM moderat. Aku jadi redaktur kan tahun 2020 akhir bulan Oktober, masih ingat banget. Itu alhamdulillah karena aku pernah membaca begini, bahwa pers mahasiswa yang baik itu pers mahasiswa yang rajin untuk belajar menulis dan membaca tulisan pers mahasiswa lain. Jadi ketika itu ya aku baca dari website LPM lain gitu. Nah aku melihat, oh ternyata isu yang diangkat seperti ini, oh ternyata mereka rutin untuk mengeluarkan produk-produk seperti ini gitu. Jadi ya aku mau seperti mereka gitu. Jadi ketika ada keinginan ada jalan gitu. Ketika teman-teman bilang, Nay SDM kita nggak mumpuni loh, justru itu, ketika SDM kita nggak mumpuni, maka kita harus bagaimana caranya bisa menjadi SDM yang mumpuni itu, yang berkualitas. Nah dari situ terus aku juga memotivasi teman-teman gitu, terus buat adik-adik tingkat ada magang dan lain-lain, karena aku nggak mau adik-adikku merasakan sulitnya mencari guru gitu, sulitnya mencari mentor tuh emang bener-bener sulit gitu. Tapi ketika kita sudah ada orang yang membimbing, yang mengoreksi, itu menurutku sesuatu hal yang ya bisa dikatakan privilege lah ya, gitu, memudahkan kita. Nah setelah itu aku terus nulis di beberapa website luar juga gitu. Kemudian dikenal juga sama orang gitu, oh ternyata Inayah bisa menulis gitu. Jadinya aku ada freelance juga, tapi dalam hal ini bukan joki tugas, karena aku memang anti banget yang namanya nyontek, anti banget yang namanya copy paste. Kok aku buka jasa joki, itu sama aja aku menghalalkan dan melegalkan hal itu gitu. Jadi ya aku cuman freelance ke apa ya, lembaga-lembaga yang di situ memang nulis artikel atau berita yang membutuhkan, itu aja sih. Nah langsung ke penulisan mungkin ya Mbak, kan banyak tuh mahasiswa yang mungkin sebenarnya banyak yang bisa menulis tapi nggak tahu menuangkan idenya itu bagaimana, atau ada aja yang sebenarnya bisa menulis tapi banyak alasan gitu loh. Jadi gimana tips buat tetap produktif menulis tuh di tengah-tengah ada banyak alasan untuk tidak menulis itu? Oke. Kalau dibilang produktif tuh sebenarnya aku nggak produktif. Aku masih males gitu, bahkan aku kadang nulis 4 artikel sehari tuh aku ngerasanya kayak tenagaku terkuras banget gitu. 4 artikel tuh banyak ya Mbak? Iya, kan aku kalau dengerin orang-orang tuh ya yang sudah bekerja jadi jurnalis dan lain, karena kita basicnya di sini jurnalistik ya, itu mereka minimal 4 itu udah biasa, sedangkan aku nulis 4 tuh kayak ngos-ngosan banget gitu. Mungkin 2, 1, ya 1 lah biasanya, itu sudah sesuatu hal yang menurutku wah sudah sangat menguras otakku banget gitu. Gimana caranya ya? Itu berangkat dari keinginan sih, innamal a'malu binniyat kan. Semua dari niat. Terus pertama kamu harus suka dulu, harus benar-benar suka, karena kalau kita melakukan hal yang kita suka, gak ada keterpaksaan gitu, kita enjoy aja. Itu kemudian kalau untuk menulis itu aku saranin
kalau ini bukan berita loh ya, bukan berita strike news. Itu kita harus menentukan rubrik terlebih dahulu dan bikin outline. Jadi hari ini aku menulis apa sih, hari ini apa-apa gitu. Jadi kamu semacam ada alarm pribadi gitu. Oh ternyata aku ada PR untuk menuliskan ini gitu. Kayak eventnya apa gitu, isu yang sedang diangkat itu apa gitu. Itu sih. Terus kalau misalnya puisi, selama ini kan mungkin teman-teman lihatnya mungkin aku lebih basic ke berita, artikel, opini gitu ya. Sebenarnya aku tetap suka nulis puisi dan mungkin ku tulis pribadi atau kadang ku publish di sosial media aku sendiri. Itu refleks aja spontan. Jadi ketika aku di momen apa, oh kok tertuang ide seperti ini, dia langsung tulis kan sekarang enak tuh kita punya handphone ya, di notes atau di WA atau di apapun gitu, nggak harus ditulis di kertas gitu. Nah aku berangkat dari pengalaman teman-teman yang sudah sukses itu, mereka malah nulis di kertas itu masih biasa, kadang cuma satu kata timbul inspirasi lainnya gitu. Itu harus banget kayak gitu. Kalau Mbak Ina sendiri hambatannya apa nih? Selama menulis biasanya ada aja writer blocks gitu atau apa? Dan cara mengatasinya itu gimana? Aku sendiri sebenarnya hambatan yang paling besar ya dari sifat malas sih. Karena kan ya masih kuliah, masih ada kegiatan lain tuh, kadang aku memang capek dan burn out banget, nggak bisa mikir, bingung mau nulis apa, referensi dari mana gitu. Sedangkan kalau nulis jurnalistik kan kita perlu riset ya. Nah di situ kadang males risetnya, bukan males tulisnya, lebih ke aku sendiri. Itu untuk mengatasinya kan, biasanya sih aku tak diemin dulu gitu, atau aku beraktivitas lain, aku ngobrol sama orang lain, atau mungkin aku baca buku, atau ya ngelakuin hobiku. Jujur aku suka nonton drakor gitu. Itu buat inspirasiku sendiri buat untuk healing dulu dari aktivitas menulis ya. Tapi jangan lama-lama, karena kalau sudah lama kita terbiasa ya. Jadi lebih nyaman. Kok enak gak nulis ya, emang nulis kan kayak kita ada tekanan, ada PR gitu, enak gak nulis, jangan lama-lama. Selanjutnya ada mau tetap nulis berita apa ada rencana mau menulis novel mungkin, Mbak? Kan berangkat dari dulu tuh sastra ya. Jujur aku kalau nulis novel gak ada kepikiran, karena aku sendiri sampai sekarang belum pernah baca novel. Beberapa orang tuh mengatakan bahwa kamu harus baca novel gitu, karena dari aku sendiri gunanya aku baca novel apa di dalam pikiranku ya, mungkin entah terlalu logis atau apa nggak ngerti ya. Aku lebih suka baca buku filsafat gitu, atau mungkin buku-buku ya jurnalistik, buku sejarah gitu, belum ke novel gitu. Tapi aku lihat banyak tokoh yang lahir dari jurnalis kemudian bisa menuliskan buku dan bisa menjadi seseorang yang besar gitu. Sebut saja mungkin ya Gus Dur, beliau juga tuh jurnalis, dan istrinya Bunyai Sinta juga beliau jurnalis. Kemudian Dahlan Iskan yang kemudian jadi pimpinan Jawa Pos, bahkan jadi menteri juga, beliau jurnalis. Ahmad Fuadi ya, novelis, itu juga jurnalis. Banyak orang-orang yang lahir dari jurnalis, karena menurutku jurnalistik itu ilmu. Kalau kita di Islam kan ngerti nahwu sorof ya, bapak dan ibunya ilmu. Nah menurutku jurnalistik ini ilmu bapak dan ibunya ilmu, semua ilmu. Karena di situ aku bener-bener ngerasain kamu gak hanya belajar nulis kok di jurnalistik tuh, tapi kamu belajar yang namanya membaca pasti ya, riset, belajar komunikasi yang baik, public speaking, belajar kritis, belajar menganalisa gitu, dan lain-lain di situ. Jadi kenapa kok sampai disebut induknya ilmu gitu tadi, karena semua ilmu ada di situ. Kemudian kalau planningku ke depan mau nulis buku atau tidak, aku bukan tipe orang yang mau mengutarakan rencanaku ke orang lain gitu, jadi aku nggak bisa jawab. Tapi sendiri gitu masih aktif berita dan beberapa puisi gitu ya di sosial media. Ya kalau berita pers kampus itu sudah dipegang sama adik-adik tingkat ya, karena kita regenerasi. Jadi lebih ke artikel, mungkin opini gitu kan, sama puisi. Dalam perjalanan menulis Mbak Ina yang panjang ini, ada nggak tokoh besar yang mempengaruhi tulisan Mbak, atau ketika mulai agak capek nih nulis terus keinget tokoh besar ini tuh jadi semangat nulis lagi gitu, ada nggak? Oke, kalau ditanyain tokoh aku nggak ngerti ya, karena aku susah untuk mengagumi orang gitu. Tapi mudah juga untuk bilang wah orang ini keren gitu. Jadi untuk tokoh besar, jujur aku sangat mengidolakan Mbak Najwa Shihab ya. Itu beliau di situ, entah dari tulisannya, entah cara
menyampaikan pendapat, memberikan informasi ke orang-orang, itu aku suka banget menulis jihad. Tapi karena terus yang kedua aku lahir di pers mahasiswa, aku ingin menjadi persma seperti persma kampus lain gitu. Jadi di situ sih ketika pernah nangis waktu ngedit, bukan waktu nulis. Ngedit tulisan orang tuh susah kan ya, pernah nangis sampai ini aku nggak bisa, sampai bingung berjam-jam kok nggak ada perkembangan dari tulisan ini. Lalu aku mikir LPM lain bisa kok, masa aku nggak bisa gitu. Jadi di situ timbul keinginan bahwa ya udah emang harus dilakuin, kalau bukan kita siapa lagi. Itu sih. Jadi motivasinya dari diri sendiri, bisa jadi dari lingkungan sekitar, misalnya LPM lain gitu ya Mbak. Nah selanjutnya pesan aja nih buat mahasiswa-mahasiswa ataupun siapapun yang ingin mulai menulis tapi masih bingung atau masih malas tuh gimana Mbak? Pesannya coba aja sih gitu. Nulis kan nggak harus nulis artikel ilmiah, jurnal gitu kan, yang mungkin kebanyakan orang berpikiran itu bahasanya terlalu sulit gitu. Bisa mulai hal-hal kecil, kamu ingin mengekspresikan dirimu atau hal-hal di sampingmu, coba aja sih yang pertama itu. Karena aku inget banget kata-katanya Imam Ghazali ya, jika kamu bukan anak orang kaya atau ulama besar gitu, maka menulislah gitu. Itu artinya sangat panjang, nggak mungkin disebutkan di sini. Terus aku juga ingat banget kata-katanya Napoleon Bonaparte ya, pernah bilang beliau itu sebenarnya lebih takut sama orang yang mengangkat pena, penulis, daripada sama orang yang bersenjata. Karena aku juga ngerasa ketika orang-orang meremehkan apaan sih nulis, sebenarnya sejarah pun membuktikan bahwa tulisan itu memang benar-benar bisa mengubah dunia gitu. Bahkan Tan Malaka yang kita kenal, mungkin orang-orang bilangnya komunis dan lain-lain, sampai sekarang pun beliau dikenal dengan Bapak Republik karena tulisannya juga yang bisa menginspirasi dan mengubah pemikiran orang-orang gitu. Itu satu contoh. Jadi gitu ya teman-teman yang mau mulai menulis, masih ragu atau masih bingung, coba aja dulu, nanti lama-kelamaan akan menemukan jati dirinya dalam menulis. Dan tentunya menulis itu karena sepenting itu buat kita, karena kita juga harus meninggalkan karya ya. Jadi mulai aja menulis. Nah buat yang ingin tahu tulisan-tulisan Mbak Inai, boleh di tulisan berita boleh diakses di LPM webnya LPM Moderat, ataupun puisi-puisinya itu di Instagram pribadinya Mbak Inai. Apa Mbak Instagramnya? @rn_inayazin. Ya, jangan lupa di follow dan jangan lupa diikutin puisi-puisi Mbak Inai karena saya sudah baca, begitu sangat menyentuh. Oke. Enggak juga nih hoax ini. Ya sih, itu memang sangat karya-karya yang sangat luar biasa. Oke sahabat Hello Podcast, sampai di sini aja episode kali ini berbincang-bincang dengan Mbak Inai. Terima kasih sharing-sharing yang sangat bermanfaat ini. Semoga juga bisa menjadi motivasi buat sahabat Hello Podcast. Ketemu lagi di episode berikutnya di Hello Podcast. See you.